Indonesia masih mengalami persoalan tentang kemiskinan dan pengangguran yang cukup signifikan. Meskipun angkanya menurun, tetapi kedua isu ini adalah isu struktural yang kini bertemu dengan disrupsi teknologi digital. Era digital menciptakan peluang baru namun juga membawa risiko yang baru, yaitu otomasi, pergeseran tenaga kerja, dan kesenjangan akses teknologi. Sebagai mahasiswa manajemen, kita harus memahami kaitan antara teori ekonomi dan realita. Ini untuk merumuskan solusi yang kontekstual dan berbasis bukti. Berdasarkan data BPS September 2025, tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 8,25% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23,36 juta jiwa. Garis kemiskinan tercatat 641.000 per kapita per bulan, naik 5,30% dibanding Maret 2025. Kemiskinan di pedesaan masih jauh lebih tinggi, yaitu 10,72% dibandingkan perkotaan yang hanya 6,60%. Rasio ketimpangan atau Gini berada di 0,375, turun tipis dari periode sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2026 tercatat 4,68% dengan jumlah pengangguran sebanyak 7,24 juta orang dari total angkatan kerja 154,91 juta orang. Jika dilihat dari pendidikan, TPT tertinggi justru adalah dari SMK sebesar 7,74%, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri. Sementara itu, 57,70% pekerja di Indonesia masih berada di sektor informal. Era digital membawa dampak ganda. Di satu sisi, World Economic Forum dalam Global Risk Report 2026 memperingatkan bahwa ancaman terbesar bagi negara berkembang adalah pengangguran struktural akibat lambatnya adaptasi terhadap AI dan otomasi. Di sisi lain, 86,56 juta pekerja informal, termasuk ojol dan kurir, kini menopang ekonomi digital meskipun tanpa jaminan sosial. Kesenjangan digital juga masih nyata, yaitu indeks literasi digital Indonesia baru di angka 3,65 dari 5. Sisi positifnya, transaksi e-commerce dan inklusi keuangan lewat fintech terus tumbuh, membuka peluang baru bagi UMKM. Ada satu fenomena menarik yang perlu kita bedah lebih dalam. Jumlah penduduk miskin Indonesia turun jadi 23,36 juta orang, tapi di periode yang sama, garis kemiskinan justru naik ke 5,30% akibat adanya inflasi pangan. Artinya, untuk keluar dari kategori miskin, masyarakat kini butuh pengeluaran yang lebih besar dibanding tahun lalu. Banyak rumah tangga berada tepat di garis kemiskinan. Kelompok ini disebut kelompok rentan miskin. Tanpa pekerjaan yang berkualitas dan perlindungan daya beli, mereka beresiko jatuh miskin kembali saat terjadi guncangan ekonomi. Bantuan sosial memang akan membantu menahan konsumsi jangka pendek, tapi efektivitasnya tetap bergantung pada penciptaan lapangan kerja formal yang lebih berkualitas. Kasus kedua adalah soal pekerja gig seperti driver ojek online. Dari sekitar 2 juta driver online yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, hanya 12,5% atau sekitar 250.000 orang yang benar-benar aktif terlindungi. Ini terjadi karena platform digital menyebut mereka sebagai mitra, bukan karyawan, sehingga lepas dari kewajiban BPJS, pesangon, dan upah minimum. Padahal tarif, rating, hingga suspensi tetap dikendalikan sepihak oleh platform, mirip kendali kerja formal, namun tanpa hak formal bagi pekerjanya. Payung hukum pun masih minim karena Undang-Undang Ketenagakerjaan belum secara eksplisit mengatur pekerja gig. Kabar baiknya, RUU Pekerja Gig Ekonomi sudah disetujui DPR untuk masuk program legislasi nasional prioritas 2026. Beberapa teori ekonomi relevan untuk menjelaskan kondisi ini. Teori Keynes menyebutkan bahwa pengangguran timbul karena kekurangan permintaan agregat, sehingga pemerintah perlu memberi stimulus fiskal. Kurva Phillips menjelaskan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Teori human capital dari Becker menekankan pentingnya investasi pendidikan untuk mengurangi kemiskinan jangka panjang. Sementara teori dual sektor dari Lewis relevan dalam menjelaskan migrasi tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor yang lebih modern. Di sisi kebijakan, pemerintah telah menjalankan program Keluarga Harapan, Kartu Pekerja, hilirisasi industri digital, dan menjaga BI rate di angka 5,75% untuk stabilitas harga. Jika dibandingkan dengan realitas, kesenjangan kemiskinan sesuai dengan teori dari Lewis yang belum sepenuhnya teratasi. Tingginya pengangguran pada pemuda usia 15-24 tahun yang mencapai 16,36% menunjukkan bahwa investasi pendidikan belum optimal sesuai human capital theory.
Persoalan gig ekonomi dan minimnya perlindungan sosial sejalan dengan teori Keynesian bahwa tanpa jaring pengaman yang kuat, konsumsi masyarakat rentan anjlok saat krisis. Sementara itu, inflasi yang mendekati batas atas target Bank Indonesia menunjukkan trade-off inflasi dan pengangguran dalam kurva Phillips tetap relevan hingga saat ini. Ada 4 rekomendasi strategis yang bisa diusulkan. Yang pertama adalah perluasan program literasi digital dan inklusi digital, termasuk mempercepat internet terutama di daerah 3T. Kedua, memperkuat perlindungan pekerja platform dengan mengawal RUU Pekerja Gig Ekonomi agar benar-benar mengatur hak dan kewajiban platform maupun pekerjanya. Yang ketiga adalah akselerasi digital UMKM dan ekonomi lewat infrastruktur QRIS dan insentif pajak. Keempat, reformasi pendidikan berbasis industri melalui kerjasama triple helix antara perguruan tinggi, industri teknologi, dan pemerintah. Sebagai kesimpulan, kemiskinan di angka 8,25% dan pengangguran di angka 4,68% menunjukkan tren penurunan yang positif. Namun, era digital menciptakan tantangan struktural yang baru yang membutuhkan respon kebijakan yang lebih adaptif. Dibutuhkan pendekatan lebih integratif antara literasi digital, perlindungan pekerja gig, digitalisasi UMKM, serta reformasi pendidikan yang berjalan bersamaan. Sebagai calon manajer, kita dituntut tidak hanya memahami data, tetapi mampu merumuskan strategi yang inklusif dan tumbuh bersama masyarakat. Seluruh data dalam presentasi kali ini diambil dari BPS, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, World Economic Forum, Kominfo, dan Infit. Terima kasih atas perhatiannya.